Cukup sudah kau jauh, jauh dari mimpimu, mimpi terburuk yang terus kau jalani. Bukalah matamu, bukalah hatimu, agar Tuhan masuk ke dalam hatimu. Hentikan semua jalan salahmu, kembali ke dalam jalan. Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. Tapi hari ini kau harus ikuti dan ambil sikap asana. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Yang sampai situ. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala pengaruh. Baik, apa kabarnya pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Made Sudiama dapat kembali menjumpai Anda dalam acara yang sangat luar biasa yang dapat memberikan pengetahuan dan spiritual Hindu, yakni Mimbar Agama Hindu. Baik, tadi pemirsa sudah dengarkan lantunan dari saudara kita membawakan lagu rohani yang berjudul Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya begitu juga melantunkan nama-nama Tuhan, melantunkan nama-nama suci Dewa. Harapannya kita dapat diterima, doa kita dapat diterima dengan baik. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan tuntunan dari Tuhan atau dari nama Shivaya itu sendiri. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan nyanyian sloka nyanyian yang sangat merdu. Nah, selanjutnya untuk mempertambah wawasan dan referensi kita pada hari ini kita akan dengarkan sloka yang akan dibawakan oleh saudara kita dari kader KMHDI Sumatera Selatan. Slokanya hari ini akan dibawakan oleh Wayan Ayu dan Komang Ayu. Jadi untuk pembacaan sloka saya persilakan untuk pembacanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 16. Prawa
Cakram Nanu Waryata Agayut Indriyamu Mogam Parata Arjuna yang baik hati, orang yang tidak mengikuti sistem korban suci tersebut yang telah ditetapkan di dalam Weda pasti hidup dengan cara yang penuh dosa. Sia-sialah orang seperti itu yang hidup untuk memuaskan indria-indria. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Saudara Wayan Ayu dan Komang Ayu sudah membacakan sloka. Sloka tadi adalah sloka Bhagavad Gita Adi ayat 3 sloka 16, di mana sloka ini membahas bagaimana persembahan atau korban suci itu diberikan kepada Tuhan itu sendiri. Jika kita memberikan korban suci tanpa adanya balas budi atau pamrih itu sendiri. Baik, tadi sudah kita dengarkan nyanyian sudah, sloka sudah sangat baik sekali memperkaya referensi kita pada tema pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tema dengan judul Catur Brata Penyepian. Nah, sebelum kita nanti masuk ke tema, mungkin ada teman kita atau saudara saya di sebelah ini mau menyampaikan keluh kesahnya atau permasalahannya terkait tema kita pada siang hari ini. Silakan. Silakan perkenalkan namanya dan apa sih yang perlu disampaikan atau permasalahan apa yang disampaikan terkait tema pada hari ini. Baik. Udah hidup. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya awali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ileka Yuliani. Di sini terkait dengan permasalahan catur brata penyepian yang mungkin ingin lebih saya pahami, bagaimana caranya melakukan catur brata penyepian dengan khusyuk dan benar.
Sekian, mungkin hanya itu yang ingin saya pahami saat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Iloeka tadi menyampaikan sedikit keluh kesahnya mungkin bagaimana sebagai anak muda menjalankan catur berata penyepian itu dengan husyuk. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dan untuk memberikan pengetahuan terhadap pertanyaan atau keraguan kita pada hari ini, langsung saja kita undang narasumber yang berkompeten, yang sudah ahli di bidangnya. Marilah kita undang sama-sama narasumber kita, yaitu Bapak Made Toya. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Silakan Pak bergabung. Terima kasih. Silakan duduk Pak. Baik, terima kasih Pak narasumber. Selamat bergabung bersama kami. Baiklah, singgung sedikit Pak tadi, kita hari ini kita akan membahas tentang catur berata penyepian itu sendiri. Jadi tadi sebelum masuk narasumber, saya sudah ada saudara kita yang bertanya atau yang menyampaikan permasalahannya, bagaimana sih catur berata penyepian atau melaksanakan catur berata penyepian itu dengan baik. Baiklah, tapi ditahan dulu Pak, pertanyaan itu nanti kita akan bahas lebih mendalam dan lebih seru lagi. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hari masih pagi, suasana panas ini. Ayo. Kopi las gelas, mulut belum merasap. Nyari bangsa, tenang baik. Kakandong kawannya ada namo di sini. Ayo, siapapun lewat, ambil lanjak ke. Ayo, tak kena, tak rasap mulut lagi ni. Kopi, lanjak ke. Nah, sini. Nak mana? Besak kalau badan ini asli, kantong tebal. Coba cabut ke dulu rokok. Badan besar, nyetil berkacamata, topi keren kalau kamu nih rokok negatif. Coba cabut ke, cabut. Nah cabut kalau tebal tasnya. Keren kalau tebal. Cabut lah. Larinya loh. Aku beneran. Lempar. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat.
terima kasih pemirsa TPRI yang dimanapun Anda berada. Masih setia menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama Hindu. Tadi di awal, sebelum kita break, kita sudah sampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh saudara kita tadi, Pak. Mungkin bisa disampaikan nanti apa sih yang menjadi ini. Mungkin di awal bisa dijelaskan dulu tema kita apa sih catur berata penyepian itu, Pak, supaya teman-teman di sini, pemirsa di rumah paham apa itu catur berata penyepian. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigena-mastu Namo Sidang. Om Sidirastu Tat Astu Swahe. Pertanyaan yang memang sangat baik sekali. Ya. Apalagi dengan kondisi saat ini, ya, zaman medsos ini. Betul. Jadi perlu memang pemahaman tentang catur berata penyepian itu. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan dulu bahwa agama Hindu ini memiliki banyak hari raya. Ya. Hari suci. Hari raya itu seperti Galungan, terus Kuningan. Nah, salah satunya juga Nyepi. Betul. Nah, dari semuanya itu ada yang berdasarkan Wopaukon. Ya. Nah, datangnya 6 bulan sekali. Dan kalau berdasarkan Sasih, Nyepi dan Siwaratri. Nah, salah satu yang berdasarkan Sasih itu adalah Nyepi. Ya. Nah, sumber yang jadikan acuan dari pelaksanaan Nyepi ini itu adalah Lontar Sundarigama. Iya. Lontar Sundarigama ini diantaranya menyatakan ya terjemahan bebasnya ya. Jadi setelah Taur, gitu kan, besoknya adalah Nyepi, Amati Geni. Semua orang tidak boleh melaksanakan berbagai jenis kerja. Betul. Nah, oleh karena itu, orang yang memahami hakikat keagamaan yang benar hendaknya melaksanakan samadhi, tapa, yoga menuju keheningan dan kesucian. Ini dasarnya. Betul. Tetapi kalau kita bicarakan tentang catur berata penyepian ini, di sana memang tidak disebutkan. Oh, begitu, Pak ya. Begitu. Nah, menyadari Nyepi ini adalah diikuti oleh semua tingkatan umur manusia. Ada yang tua, ada yang remaja, ada yang kecil, ada yang memang pengetahuannya tinggi ada sedang, ada rendah. Nah, maka oleh Parisade sebagai lembaga tertinggi agama Hindu dibijaksanai, dijabarkan ke dalam bentuk catur berata penyepian. Nah, catur berata penyepian itu apa saja sih, Pak? Jadi biar kita paham juga nih apa saja bagiannya, terus bagaimana sih cara kita untuk memahami dan bisa menjalankan catur berata penyepian tadi, Pak. Nah, sebelum Bapak nyampaikan ini, coba Bapak tanya dulu, mungkin di antara yang hadir ini, apa sih artinya catur berata penyepian? Nah, mungkin Ayu atau siapa yang bisa jawab? Silakan, apa menurut Ayu sendiri nih, catur berata penyepian itu seperti apa? Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau menurut saya, Tiang Pak, yang saya ketahui tentang catur berata penyepian itu terdiri dari 4. Yang pertama itu amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Kalau amati geni itu kita tidak boleh menyalakan api, baik itu api dalam bentuk kasarnya itu kayak kita memasak kompor seperti itu, dan juga api yang ada dalam diri kita. Yang kedua itu amati karya, kita tidak boleh bekerja. Yang ketiga ada amati lelungan, kita tidak boleh berpergian. Dan yang keempat ada amati lelanguan, kita tidak boleh bersenang-senang. Itu Pak yang saya ketahui. Sungguh. Baik, luar biasa Ayu. Itu pemahaman dari Ayu, Pak, sebagai anak muda. Mungkin sebagai tambahan atau sebagai referensi lain, mungkin Bapak bisa menambahkan lebih gamblang nih kepada kita anak muda, teman-teman di sini, supaya benar-benar paham apa sih catur berata penyepian tadi. Bagus ya, bagus sekali jawabannya. Kita sekarang kan menyikapi dalam kondisi saat ini. Ya. Zaman
global. Zaman global. Nah, ya. Zaman medsos. Betul. Nah, seperti amati lelanguan bagaimana gitu kan. Nah, ini memang perlu barangkali diperdalam lagi. Ya, itu sudah bagus jawabannya. Ya, dengan tantangan global, dengan perkembangan teknologi, bagaimana sih menjalankan itu semua? Iya, iya, benar. Benar. Jadi catur berata penyepian ini benar catur 4. Berata, ya sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Penyepian adalah melaksanakan nyepi. Nah, nyepi ini dalam catur berata penyepian ini disebut dengan sipeng. Oh, sipeng. Nah, kalau bahasa kita sipeng namanya. Nah, itulah benar tadi. Yang pertama amati geni, yang kedua amati karya, yang ketiga amati lelanguan, yang terakhir adalah amati lelungan. Ini bahasa Bali sebenarnya, cuman Bali halus. Nah, gitu ya. Nah, amati geni, benar, geni itu dia api. Geni. Tidak boleh menyalakan api. Ya, benar, api dalam artian fisik. Contohnya tidak boleh merokok, gitu kan. Tidak boleh memasak lebih jauh, gitu kan. Nah, perlu kita pahami seperti saya bilang tadi bahwa yang nyepi ini kan bukan orang dewasa semua. Betul. Bukan orang sehat semua. Ya, tentunya ada semua kalangan merayakan. Iya. Nah, ini makanya dibijaksanai. Kalau umpamanya semuanya dewasa mungkin bisa semuanya kan. Betul. Nah, jadi ada yang sakit, ada anak-anak. Nah, ini perlu persiapan. Nah, jadi sebelum beratu penyepian ini dilaksanakan, boleh masak dulu. Oh, anak-anak boleh dikasih makan. Betul. Nah, gitu kan. Jadi dalam artian apapun yang kita laksanakan ini, gitu kan, ya boleh katakan hasilnya maksimal atau tidak bergantung dari pelaksanaan dan rasa tulusnya itu. Betul. Gitu kan? Dalam tulusnya ini dalam sekarang pengabdian apa emosional kan, itu permasalahannya. Tantangan hari ini apakah pengabdiannya yang luar biasa, apakah emosional yang muncul gitu, Pak? Umpamanya seperti tadi kan. Ada orang sakit, perlu dilayani. Apakah kita nyepi? Melakukan cara berapa penyepian? Tentunya kita layani yang sakit. Betul. Gitu kan? Nah, jadi dalam arti api fisik boleh memasak, tetapi sebelum sipeng itu masuk. Oh, artinya sebelum sipeng itu kita diperbolehkan untuk melaksanakan itu. Gitu kan. Betul. Nah, kalau amati lelungan sudah tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh bepergian. Kalau keluar rumah biasanya kan ada interaksi ngomong-ngomong gitu kan. Padahal ini kalau bisa jangan. Gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah amati lelanguan. Tidak boleh mendengarkan atau membunyikan bunyi-bunyian. Nah, sekarang ini kan tidak metik gitar, tapi HP-nya ini. Ya, itu ada suara, gitu kan. Nah, padahal di Sundari Gamelan dikatakan memusatkan pikiran di situ. Semadi, tapa pengadilan diri. Pengadilan diri ini adalah menyangkut pikiran bagaimana, kata-kata bagaimana, perilaku badan bagaimana. Betul. Nah, begitu. Satu kesatuan. Bahkan di dalam indera kita memiliki 11 indera. Pikiran ini pengendali dari indera. Gitu kan, raja indera. Kalau pikiran ini tidak mengendalikan mata, hidung dan sebagainya, mungkin Jang pernah merasakan orang lain lewat tidak terlihat karena pikiran kemana-mana. Jadi memang pikiran inilah kuncinya. Artinya pikiran itu perlu dijernihkan dan lain sebagainya, Pak. Jadi menyambung tadi, Pak, kan ada juga penyampaian dari saudara kita Loh Eka ini. Tadi dia menyinggung sebelum kita masuk tema, menyinggung bagaimana sih menjalankan catur berata penyepian tuh di tantangan global. Tadi Bapak di awal juga sempat sampaikan tantangan global itu seperti ini. Nah, tadi ada Loh Eka menyampaikan bagaimana sih menjalankan catur berata penyepian dengan tantangan global hari ini tuh, Pak. Kita lihat permajuan teknologi sangat pesat. Kadang kita bisa tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang kita satu hari tidak menggunakan handphone, kadang-kadang serasa bagaimana begitu. Nah, untuk melaksanakan itu dengan khusyuk
apa sih yang harus kita lakukan Pak sebagai anak muda dan bisa disampaikan ke pemirsa di rumah seperti itu? Jadi begini, jadi di dalam kitab Atharwaveda dikatakan ada 6 aspek yang dapat menegakkan kebenaran bahkan dunia. Salah satunya adalah tapa. Oh, tapa tadi. Pengendalian diri. Ada satya, kejujuran, ada kebenaran. Brahmana, berdoa, yadnya korban suci. Nah, di dalam Sundari Gama disebutkan tapa. Tapa ini ya tidak bisa ujuk-ujuk langsung jadi, tidak. Oh, tidak bisa. Ya, ada prosesnya. Di dalam ajaran Hindu ada namanya Astanga Yoga. Oh, Astanga Yoga. Yama, niyama gitu kan. Jadi dari keseharian sudah dituntun kita. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berpikir, begitu ya. Bagaimana kita berwacana. Nah, kalau ini sudah dibiasakan dari keseharian, ya mudah-mudahan pada hari suci apapun, termasuklah diantaranya hari suci keagamaan Nyepi ini, ya, usaha kita di dalam melaksanakan catur berata penyepian ini dapat berjalan lancar. Walaupun saya yakin belum maksimal. Ya. Nah, gitu kan. Kecuali orang suci yang berpredikat guru spiritual. Betul. Begitu. Zaman sekarang saat singgung tadi kan. Ya, tidak ada sekarang orang yang tidak megang HP. Nah, betul. HP ini bukan cuma satu, ada 2, 3. Ya, satu orang bukan 2, bukan 3. Di situ masuk berbagai sumber. Betul. Ada yang hoax apa hoax gitu kan. Nah, ini hati-hati berkaitan dengan HP ini. Betul. Ya, paling enggak untuk kita terimalah gitu kan sebagai pengetahuan. Tapi hati-hati untuk menyebarkannya. Nah, tapi kalau menyangkut ajaran agama Hindu khususnya boleh saja. Nah, dalam hal ini perlu saya ingatkan, Weda mengatakan dari manapun sumber kebenaran itu, kalau memang kebenaran kita terima. Oh, begitu. Ya. Nah, begitu. Dari musuh sekalipun, kalau itu memang suatu kebenaran, maksudnya akui itu sebagai suatu kebenaran. Begitu. Ya, jangan dilihat dari sumbernya begitu. Apalagi di Hindu dikatakan, ya, yang sifatnya dunia materi ini selalu berubah. Ya, dinamis terus berubah begitu kan. Nah, saat ini dalam satu benda ini ada aspek, baik dan buruk. Sering saya katakan obat adalah racun, racun adalah obat. Mungkin di kita tuh bisa dikatakan sebagai ruo binede begitu Pak ya. Iya. Oke. Nah, tadi nyambung Pak, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau menggunakan handphone atau menikmati hiburan itu kalau di Hindu itu bagaimana hukumnya seperti apa Pak? Sehingga teman-teman ini kalau bisa dijelaskan dan pemirsa di rumah dijelaskan kalau bisa ada hukumnya seperti apa, apakah dosanya seperti apa, kan teman-teman bisa paham dan bisa menjalankannya dengan baik begitu. Iya. Di Hindu ini ya kecerdasan manusia dipacu untuk ditingkatkan. Nah, kalau katakanlah baca sloka atau menyanyikan lagu gitu kan, itu adalah salah satu dari bentuk seni. Oh, bentuk seni ya. Bentuk seni kan. Nah, di Hindu seni ini bermacam-macam, khususnya di Bali. Ya, artinya kalau memang seni itu dipakai untuk mengungkapkan ajaran Weda, suatu kebenaran, tentunya baik. Betul. Nah, kembali kepada tadi, isinya bagaimana? Kalau isinya jelek, ya tentunya tidak baik. Kalau isinya bagus, baik. Yang intinya bahwa seni itu dianjurkan untuk dikembangkan di dalam Weda. Di kitab Atharwaveda, salah satu penyebar luasan Weda itu dikatakan melalui seni. Oke. Artinya itu tergantung bagaimana kita melaksanakan dan tergantung niat kita itu sendiri, Pak ya. Betul. Baik. Oke, Pak. Tadi kalau membahas catur berata ini memang sangat unik dan sangat menarik, Pak. Jadi, nah di Hindu itu kita juga mengenal namanya upawasa atau puasa itu sendiri, Pak. Nah, terus menurut Hindu itu dimulainya pukul berapa sih, Pak? Kadang-kadang teman-teman itu bingung nih, mau puasa itu mulainya apakah jam 5, apakah jam 6, apakah siang. Nah, kadang-kadang teman-teman masih bingung. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak kepada teman-teman di sini dan juga pemirsa di rumah agar menambah pengetahuan mereka begitu. Ya, baik. Ini memang
Ya, Bapak sendiri pernah mendengar pertanyaan yang demikian. Ya. Nah, bahkan di medsos juga Bapak lihat itu kan, ada mengatakan jam 12 malam, kan? Ada mengatakan yang lain. Ada jam 12 malam, terus ada yang jam 6 pagi, itu kan macam-macam. Nah, itu seperti apa itu, Pak? Jadi ini begini, Nyepi ini memakai 2 sistem kalender. Oke. Nah, kalender matahari dan kalender bulan. Oke. Ya, kalender bulan. Kalau Nyepinya ini adalah kalender bulan. Bulan itu sini. Oke. Kalau tahun sakanya adalah kalender matahari. Oke. Jadi kalender matahari disebut dengan istilahnya solar system. Oke. Bulan lunar system. Di antara keduanya ini ada perbedaan 5-6 hari. Jumlah harinya dalam setahun. Oke. Nah, kalau pergantian tahun Saka itu memang jam 00. Dan jam 00 gitu kan. Tapi pergantian bulan-bulan ini ya itu jam 6 pagi. Oke. Nah, oleh karena demikian yang tepat untuk melaksanakan mulai catur berata penyepian termasuk upawasa itu adalah jam 6 pagi. Jadi sebelum itu boleh menyiapkan yang lain-lain. Oke, baik. Nampaknya sangat serius, sangat mendalam pembahasan kita. Tapi kita akan lanjutkan nanti, Pak. Kita akan break sejenak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, makan. Duduk. Here. Duduk. Sit here. Duduk. Iya. I want to sit there. My brother. Hello. Oh my God. May I sit here? Yuk, duduk. Oh yes, good. Thank you. Thank you. Orang Belanda. Makan. Congok. Makan. No, bahasa no. Eat. Eat. Ya, eat. Pempek. Pempek kapal selam. Nah. What? No. Pempek kapal selam. Pempek yang lah dulu. Iya. You here? Stay here? Iya. What is this? Pempek datang. Ini pempek dicongkak. Nah. Congkak. Iya, Congkak. Pempek kapal selam. Pempek kapal selam. Submarine. Submarine? Yeah. It's a part of submarine. Oh my God. Sri Kayo. Sri. Kayo. Rich. Mister, makanlah pempek kapal selam. Makan. Cukup? No, kapal selam. Kapal selam. No. I want to toilet first. Alright? Yeah, toilet. Okay. Kapal selam. Oh, boleh tu. Maju, makan ya. Australia. Dunia. Namo Mang Daud. Tempat tanggal lahir Pegayung. Bukan orang Belanda. Hello brother. Wong dosun ini. Nah, makan. Kawan aja lah, Wong dosun. Jalani hari dengan 3 wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga
Baik, terima kasih pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang budiman dimanapun Anda berada. Masih setia menyaksikan tayangan kami siaran Mimbar Agama Hindu. Baik Pak, tadi sempat terpotong, sempat iklan kita. Pertanyaan saya tadi bagaimana melaksanakan atau upayasa menurut Hindu itu. Tadi sempat terpotong, Bapak menjelaskan. Tadi pertanyaan saya, dimulainya pukul berapa? Mungkin bisa dilanjutkan Pak penjelasannya. Ya, jadi perlu dipahami dua tadi kan. Ya. Nah, tahun Saka itu memang tahun berdasarkan peredaran matahari, solar system. Oke, solar system. Kalau Nyepi ini berdasarkan peredaran bulan. Oh, bulan. Jadi kalau pergantian yang lunar system bulan itu memang jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi. Yang tepatnya jam 6 pagi. Tentunya jam 6 kita di Palembang mungkin sedikit berbeda dengan Jakarta, apalagi dengan di Bali gitu kan. Waktunya kan berbeda. Dikondisikan gitu kan. Jadi dalam istilah Sanskerta kan pratah sawana. Jam 6 lah begitu kan. Itulah makanya kalau menyiapkan sesuatunya sebelum itu. Begitu mau masuk jam 6 kita sudah siap untuk melaksanakan itu di Terus ada juga pertanyaan begini Pak, apakah melaksanakan upawasa itu 12 jam, 24 jam atau bahkan 36 jam? Itu seperti apa? Kadang-kadang saya sendiri, teman-teman juga bertanya, ada yang melaksanakan cuma 12 jam, terus ada yang 24 jam, ada kan bahkan yang 36 jam itu sendiri Pak. Itu bagaimana Pak? Apakah disesuaikan dengan kemampuannya atau memang ada aturan khusus yang dijelaskan menurut sastra Weda itu sendiri? Ya memang apalagi dikaitkan dengan Shivaratri gitu kan. Kalau Shivaratri memang diupayakan kalau bisa 36 jam. Kalau bisa gitu kan. Tapi untuk zaman sekarang ini apalagi Bapak ini kan rasanya belum bisa ya. Jadi begini ya. Kalau merunut pada aturan Nyepi ini, kan ada upacara melasti. Melasti. Memang sebaiknya dilaksanakan 3 hari sebelumnya, gitu kan? Sebelum hari Tawur, atau Caru itu. Nah, sesudah Tawur ini, tadi kan, besoknya adalah Amate Geni. Ya, nah besoknya lagi Ngembak Geni. Ngembak Geni ini adalah mulai aktivitas sebagaimana biasa. Jadi sekarang Tawur, besoknya Sipeng, ya besoknya sudah Ngembak Geni. Nah dari ketentuan ini dapat kita pahami bahwa ya Nyepi itu kita melaksanakan catur berada penyepian cukup tepat kalau sudah dilaksanakan 24 jam. Itu dari pagi sampai pagi hari keesokan harinya begitu. Oke, baik Pak. Terus ada juga pertanyaan dari saya Pak, kenapa jatuhnya perayaan Nyepi itu berbeda Pak? Tanggal, tahun dan bulannya itu tiap tahun itu kadang tidak sama Pak. Nah itu menurut perhitungan secara Hindu itu seperti apa Pak? Karena kita tahu kan kadang-kadang tanggalnya beda, mungkin tahun ini tanggalnya sekian, tahun depan mungkin tahunnya beda lagi begitu. Tidak sama seperti apa hari misalnya Galungan, selalu harinya mungkin selalu hari Rabu, Kuningan selalu hari Sabtu. Nah, Nyepi ini kan kita tahu, mungkin Pak juga mengamati, tidak pernah sama, selalu berbeda-beda. Itu seperti apa Pak? Ya inilah uniknya Hindu di Indonesia. Yang unik ya. Betul. Tetapi Unik tidak tadi. salah, itu bagus sekali. Ya, ini memang perlu kita pahami gitu kan. Memang banyak juga yang bertanya demikian. Apalagi maaf sebelum itu ya, Hindu agama yang tertua eksis sampai sekarang gitu kan. Tapi tahun Hindu yang berkembang di Indonesia kok 78 tahun lebih muda dari agama
Kristen. Aneh ya. Iya. Artinya ada perbedaan. Ya. Nah, jadi perlu saya sampaikan sebenarnya Hindu mempunyai banyak tahun. Yang paling tua adalah tahun Kali Yuga. 3102 sebelum Masehi. Begitu. Banyak di yang lainnya juga. Nah, sekarang kenapa tahun Saka? Karena tahun Saka ini ya, dulu di India ada 5 suku bangsa yang selalu berkutat dengan perjuangan kekuasaan, begitu. Nah, rupanya salah satu suku bangsa suku bangsa Saka ini mengubah perjuangan mereka dari perebutan kekuasaan, gitu kan. Dia mengambil budaya-budaya yang ada di India itu waktu itu. Ya, dia kemas, dia majukan, gitu kan. Membuatlah suatu toleransi budaya yang luar biasa. Nah, pada tahun 78 sesudah Masehi, Raja Kanishka pertama dari suku bangsa Yuechi itu ya menjadikan tahun Saka ini sebagai tahun kerajaan. Betul. Nah, begitu. Ya sebenarnya Hindu tahunnya banyak sekali gitu. Salah satu tadi tahun Kali Yuga gitu kan. Iya, kan berbeda juga. Karena dia tahun Saka ini mengandung prinsip toleransi, pengembangan budaya gitu kan. Oleh Raja Kanishka pertama diangkat sebagai tahun kerajaan. Inilah yang berkembang sampai ke Indonesia. Nah, ini ya. Nah, sekarang kenapa kok harinya berbeda, tanggalnya berbeda, bulannya pun juga berbeda gitu. Ya bang, aneh ya? Nah, jadi begini, seperti Bapak bilang tadi, antara dua sistem ini, lunar dengan solar ini mempunyai perbedaan waktu. Gitu kan? 5-6 hari. Ada tahun kabisat, ada tahun biasanya. Itulah. Jadi sebenarnya tahun Saka ini berganti pada tanggal 22 dan 21 Maret sebenarnya. Nah, pada saat inilah matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Nah, dia sana dikatakan Nirayana, tidak bergerak kemana-mana, berada di garis khatulistiwa. Betul. Nah, gitu. Nah, sekarang bulan Nyepi ini biasanya bulan Maret, April begitu kan? Maret, April ya. Nah, dari pergerakan khatulistiwa ke utara disebut Uttarayana. Mana matahari berada di garis khatulistiwa ini ada 2 kali. Oh gitu. Nah, September, Oktober, gitu kan? Nah, kenapa bulannya berbeda? Mari kita cermati istilah bulan yang ya berkembang di negara kita. Coba ya. Bapak lihat dulu dari September. Ya. Karena September, Oktober, November, Desember. Mari kita cermati arti kata ini. Maksud dari kata ini. September, Septum, Sabta. Artinya 7. 7 ya. Ya. September, Oktober, Oktav. 8. Ya. Sudah itu September, Sabta, Sabtum. 8. 9. November, Nawa. Nawa 9. Ya. Nawa 9. Desember, Desim 10, Dasa 10. Jadi dari ini ya menurut saya ya kan, dari September, Sabta 7, 8, 9, 10. Gitu kan? Nah, ini ya yang menjadi acuan dan ini. Jadi dengan demikian setelah kita hitung, sebenarnya bulan Maret itulah ya berada matahari di garis khatulistiwa, ya. Nah, ini sesuai dengan sistem kalender modern vernal equinox, ya. Musim semi di dunia barat mulai 21 dan 2 Maret. Oke. Begitu. Jadi berdepatan dengan itu. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang di sini, Sari atau yang lainnya sudah mendengarkan banyak materi, banyak pemaparan. Apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada narasumber atau kepada beli? Nanti kita bisa sharingkan, kita bisa carikan solusi supaya kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pengalaman dari seorang narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin ada dari? Cukup nggak ada? Mungkin Ayu nih, ada nggak? Kalau kita tadi banyak
banyak materi, banyak pembahasan yang kita bahas. Dari Ayu sendiri nih, mungkin ada kejanggalan atau ada hal yang ingin bisa diungkapkan kepada narasumber. Silakan kalau ada. Silakan. Siapa? Oh, Ayu lagi, silakan. Mungkin bisa disampaikan. Sebelumnya Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Di sini saya ingin bertanya, catur berata penyepian itu kan ada 4. Amati geni, amati karya, lelungan, sama lelenguan. Nah, dalam misalkan nih kita dalam melaksanakan catur berata penyepian ada salah satu aja nggak kita laksanain, itu gimana Pak? Itu semua. Baik, terima kasih Ayu. Mungkin sangat menyimak tadi Ayu, Pak. Tadi Bapak menjabarkan catur berata penyepian itu bagaimana dan seperti apa. Mungkin langsung dijawab, Pak. Baik, pertanyaan ya, Ayu. pertanyaan bagus itu, Pak. Ya. Bapak tadi bilang, yang ukuran dunia ini tidak ada yang selamanya demikian. Gitu kan? Mungkin Bapak dalam pertanyaan yang lalu menyampaikan, mana sih atas yang sebenarnya? Kalau kita lihat keberadaan kita di Indonesia ini ada di garis khatulistiwa kan? Nah, atas kita kan ke samping. Betul. Gitu kan? Nah, sekarang kembali ke pertanyaan ini. Oleh karena demikian, semua nilai dari keberhasilan itu bergantung maksimal atau tidaknya. Tergantung nilainya Tidak sendiri, Pak. ada yang salah, tidak ada yang batal. Menurut itu sekecil apapun perbuatan baik dilaksanakan, hasilnya ada. Sekecil apapun perbuatan jahat dilakukan, hasilnya ada. Contoh, Dharma, Raja Yudhistira, kesalahannya sedikit itu karena berbohong menyamarkan kata gajah. Gajah Aswatthama mati itu untuk meluluhkan anaknya Drona Aswatthama itu ya. Drona dia putus asa. Nah gitu kan. Nah dalam perjalanan ke sorga gitu kan. Nah katakanlah dia sampai di puncak gunung dijemput oleh Indra. Ditanya tujuannya apa? Untuk menemui saudaranya. Diajak dulu ke tempatnya Duryodhana dan kelompoknya itu. Di sorga itu. Mewah-mewah gitu kan. Dilihat saudaranya tidak ada di situ. Dia kecewa. Begitu. Nanyalah dia kepada Indra, Raja Sorga. Di mana saudara saya? Oh, ada di neraka. Tolong antar saya. Diantarlah ke situ. Begitu Dharma Wangsa Yudhistira sampai di situ, ya, memang tadinya Panca Pandawa dan keluarga ada di sini neraka. Begitu dia masuk, ya, neraka ini berubah menjadi surga. Nah dari gambaran ini, seperti Bapak katakan tadi, sekecil apapun perbuatan itu, baik atau buruk, hasilnya dinikmati. Tidak ada timbangan emas. Semuanya dinikmati. Artinya semuanya itu bernilai, Pak ya. Tergantung dengan kita menjalankan. Baik. Jadi umpamanya kondisi sakit, mahnya kambuh umpamanya. Gimana? Jangan dipaksakan. Nah, barangkali kita berobat, tetapi sesuatu heningkan lagi pikiran, pusatkan lagi pikiran, ya, menuju kepada kesucian Tuhan. Baik. Nah, begitu. Ya mungkin nilainya tidak 100 kalau kita pakai angka. Artinya ada nilai yang kita dapatkan dari apa yang kita jalankan. Baik. Terima kasih, sangat luar biasa, Pak. Jawabannya. Kita akan lanjutkan, pemirsa. Sesaat lagi kita akan kembali. Tentunya akan masih membahas tentang tema kita pada hari ini tentang catur berata penyepian. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, ada kata isi bu. Wale.
Pan. Oh, dah. Uang tidak tertiga lo, hidup ni lagi bahaya ni. Nah, iya. Ini ngaku nalang tak corona ni. Nah, hati-hati, jago jarak. Nah, kau ponaan. Ponaan. Jago jarak, jago jarak. Tidak, apa dia? Jago jarak, setengah meter, semeter. Tak terti nah. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Makan apa? Nak makan apa? Ini lagi zaman corona. Kau tak terti di corona. Bahaya kita nih. Harus jago kesehatan itulah dari pemerintah lah dianjur. Tidak kati pemerintah juga mau ember, mau sapu, mau kantong asoy. Ini nih untuk nyago jarak. Nah, laku mamang ngukur nah. Nah, Mang Abi nah. Nah, semeter. Nah, semeter jago jarak. Jago jarak. Kamu juga jago jarak. Jadi kamu mau ini terus? Iya harus. Supaya kita sehat galo-galo. Cuci tangan lagi, cuci tangan, cuci tangan. Cuci tangan, cuci lagi. Fikri, ponaan. Nah, melok gilo aku. Waalaikumsalam. Nah, apa Be? Kamu lihat di sini nih. Jago jarak. Jangan silap gitu. Bahaya ini nih zaman corona, wabah. Kau perahu yang palangan. Bukan kamu tadi. Bukan ngapa kamu dimangcek ya. Kamu hidup nih sekarang nih kita lah di era namanya ada virus COVID. Nah, jadi harus jago jarak, jago kesehatan, jago kebersihan. Sama uang juga harus pakai ini apa? Penutup wajah, tameng wajah. Nah, kemana kamu nih ngilang kali? Oh masih. Untuk hindari corona ini kita ini harus menerapkan 4M. Nah, bukan 4 miliar. Bukan 4 miliar. Iya. 4M itu yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, tahulah tidak, jadilah. Tidak pula nak berbasuh. Tidak pula nak berbasuh. Kalau balik cuci tangan lagi. Yang kedua itu memakai masker. Nah, lo ini. Mana tadi masker aku? Nah, lo ini. Pakai masker. Kalau kamu pakai ini, kerawapan hawa kamu dewet lah. Nah, 3M yang ketiga itu menjaga jarak. Inilah jago jarak. Kira-kira wae. Yang terakhir 4M itu ialah menghindari kerumunan. Nah, tidak boleh berparah-parah nih ya. Nah, kalau kamu pakai ini ado-ado kamu malah mati pengep. Baik, terima kasih pemirsa TPRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, masih setia menyaksikan kami siaran mimbar agama Hindu. Baik Pak, kita tadi sudah banyak hal yang kita sampaikan tentang catur berata penyepian itu sendiri. Nah sekarang timbul pertanyaan dari saya Pak, kan kita tahu bahwa Hindu itu adalah agama yang tertua. Jadi kenapa tahun Saka itu berbeda dengan yang lainnya, kan baru 1000 berapa gitu kita. Terus bagaimana, apakah perbedaan itu dulunya seperti apa kok sehingga berbeda tahun Sakanya Hari Raya Nyepi dengan umat-umat kita, saudara kita yang lain? Seperti Bapak bilang tadi, ya, kenapa sejarahnya kata tahun Saka itu dipakai tahun Hindu, gitu kan? Ini memang berkembangnya dari India. Ya, jadi dengan suku bangsa Saka ini mengubah kebijaksanaan perjuangan politiknya dari kekerasan dan kekuasaan dipakai toleransi dan pengembangan budaya. Artinya pengembangan budaya itu. Iya. Saya tangkap artinya ada perbedaan budaya, culture di berbagai negara, dan kita di Indonesia tentunya berbeda dengan pelaksanaan tahun Saka Nyepi itu sendiri Pak ya. Oke, baik Pak. Mungkin kita sudah tidak terasa, kita sudah di penghujung acara Pak. Mungkin bisa disimpulkan kepada kita semua pemirsa TPRI yang di rumah,
pembahasan kita pada hari ini tentang catur berata penyepian. Apa sih yang disampaikan untuk melaksanakan catur berata penyepian di tengah situasi pandemi saat ini? Bagaimana melaksanakan catur berata penyepian dengan baik, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana kesimpulannya, mungkin singkat, padat, dan bisa memberikan pemahaman kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Jadi Nyepi ini merupakan salah satu hari raya yang lain daripada yang lain. Ya. Di sini adalah catur berata penyepian itu, diantaranya tidak boleh menyalakan api. Ini sudah diambil contoh oleh dunia ya, untuk tidak menyalakan api dalam satu hari. Gitu kan. Nah, dari ini kita patut bersyukur dan harus bisa melaksanakan itu. Ya, tetapi ya tentunya tidak maksimal. Katakanlah, saya akui bahwa tidak akan bisa maksimal, gitu kan. Nyepi ini walaupun setahun sekali, kalau bisa pelaksanaan katakanlah bertapa, memberati ini dalam artian hari-hari tertentu, ya seperti makan gitu, kita atur. Bab nasu ini ibaratnya api. Kapan dia kasih makanan, bukan dia mati, tidak, tambah besar dia. Nah, jadi dengan catur berata penyepian ini, mari kita kendalikan nafsu kita untuk menuju hari depan yang lebih baik. Rohani kita, batin kita menjadi damai. Apalagi dalam kondisi ini, mari kita sama-sama ya menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan ya wabah yang kita alami, dunia alami ini segera berlalu. Kemarin saya sudah mohon izin, mungkin ada yang belum ikut sudah vaksin ini. Betul. Kemarin. Oke. Ya. Baik. Sekarang diprioritaskan mereka yang 60 tahun ke atas. Ya, silakan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Made Doyo, narasumber kita. Teman-teman di studio, tidak terasa kebersamaan kita sudah kurang lebih 1 jam. Akhirnya kita tiba juga di penghujung acara. Saya Made Sudiama selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan tema hari ini semoga bisa memberikan manfaat, memberikan pengetahuan kepada pemirsa di rumah dan kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Baiklah, saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Cukup sudah kau jauh dari mimpimu, mimpi terburuk yang terus kau jalani. Bukalah matamu, bukalah hatimu, agar Tuhan masuk ke dalam hatimu. Hentikan semua jalan